Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil hamdiyahil wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kami hormati Bapak Pimpinan Dewan Komisi yang pada hari ini telah menerima kami, dan Bapak Dewan dari Komisi 2 DPR RI. Ini merupakan hari yang sangat-sangat kami nantikan setelah mungkin berulang kali permohonan untuk RDPU ini kami ajukan, Bapak. Jadi sekali lagi ini merupakan kesempatan, dan pada hari ini kami dari GTK HNK 35+, kebetulan di sini kawan-kawan semua ada dari beberapa provinsi yang ikut hadir bersama kita pada hari ini, baik secara langsung maupun secara virtual. Sudah panjang lebar sepertinya tuntutan dari kawan-kawan kita yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Sedikit saya ingin memberikan sedikit ulasan tentang GTK HNK ini, Pak. Jadi guru tenaga kependidikan honor non kategori ini merupakan buah simalakama sama kami, Bapak. Kenapa saya katakan ini simalakama? Kami tidak lagi bisa ikut CPNS karena kami terikat dengan peraturan undang-undang yang menyatakan bahwa kami di atas 35, mohon maaf, maksimal 35 tahun tidak bisa lagi ikut tes PNS. Sementara, kenapa kami katakan kami ini non-kategori? Karena kami bukanlah terdaftar dalam K2. Inilah polemik yang kami hadapi saat ini. Selama ini yang sering kami dengar, yang selalu digaungkan itu adalah kakak-kakak kami yang K2. Sementara kami ini ada dan nyata. Untuk non-kategori 35+ ini bukan hanya di Riau saja, Bapak, tapi kami ada dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, dan kami sudah membentuk kepengurusannya, sudah membentuk anggotanya itu mulai dari tingkat kelurahan, dari semua kabupaten hingga ke tingkat nasional. Jadi kami ini besar. Perlu saya sampaikan di sini, itu data kita yang kita rekap dari 35+ itu ada 149.786 untuk non kategori 35 tahun. Khususnya dari yang di Riau itu kita ada 4.086 orang non kategori. Nah, inilah polemik yang kami hadapi, Bapak. Seperti yang dikatakan oleh kawan-kawan kita tadi, bahwa sampai saat ini kita masih menunggu kebijakan pemerintah untuk segera menyelesaikan persoalan honorer ini. Janganlah buat kami menangis lagi, Bapak. Karena khususnya kami yang ada di Riau ini, banyak sekali bentuk daripada kami honor. Di Riau itu ada yang namanya guru bantu, ada yang namanya guru honor daerah yang dibayarkan oleh APBD daerah. Kemudian ada yang namanya komite. Nah, komite yang dibayarkan dari dana BOS dan dana BOSNAS. Yang dana ini sampai sekarang, kalau kita berbicara dari kawan kita dari Sumatera, Bapak, dari Sumatera Utara tadi, itu kita memang boleh menangis, Pak. Kita bahkan menjerit. Kenapa? Karena masih banyak sekali kami yang honor ini dibayar di bawah UMR. Bahkan ada yang dibayarkan dengan gaji yang hanya 400.000 saja. Ini teman-teman kita yang Dikdikdas ini luar biasa, Pak. Jadi saya mohon kembali, seperti yang katakan kawan-kawan kita tadi, tolong perjuangkan kami. Kami tetap menuntut, Bapak, mengacu, membaca pada kakak-kakak kami yang sebelumnya, yang telah mendapatkan Kepres nomor 25 tahun 2018 terhadap kakak kami yang di Kemenkes. Ini jelas, Kepres ini pernah dilakukan oleh Bapak Presiden kita. Kalau kami menuntut, saya rasa kita di sini tidak muluk-muluk. Kami berharap jika memang ini dapat dilakukan, kenapa tidak? Mohon kepada Bapak Dewan Komisi 2 yang bidang ini membantu kami mengawal untuk mendapatkan Kepres PNS tanpa tes. Karena kami ini sudah tua, Pak, sudah puluhan tahun mengabdi. Kalau untuk kreativitas kami, kalau untuk dedikasi kami, saya rasa guru honor yang ada di sini tidak perlu dilakukan lagi. Kami bisa
berjuang, bahkan kami bisa mengadu keyakinan kami, bisa mengadu kreativitas kami dengan PNS yang sudah ada. Ini Pak yang kami harapkan. Nah, sesuai yang dikatakan oleh kawan kami dari Sumatera Utara, regulasi P3K yang wacananya juga akan ada diperuntukkan kepada kami. Jujur Pak, ini menurut saya dan menurut kawan-kawan kami semua, berdasarkan aspirasi yang kami tangkap dari kawan-kawan honorer se-Indonesia, ini sama sekali tidak menyelesaikan persoalan honorer. Kenapa? Khususnya kami yang ada di guru ini. Di dalam P3K itu sama sekali tidak mengutamakan, mohon maaf, tidak mengakomodir tenaga tendik Bapak. Sementara dari GTKHNK itu sendiri atau kami yang ada di sekolah itu tetap satu kesatuan, yaitu ada tenaga kependidikan dan ada guru. Jadi kami harapkan ini perlu Pak. Dan yang kami harapkan sekali lagi, jika memang regulasi P3K ini diberikan untuk kami, tolong Pak, jangan lagi kami dites, jangan lagi kami diberikan wacana yang muluk-muluk, harus begini, harus begitu, karena terikat dengan yang kami ketahui itu adanya usia yang membatasi dari usia 20 tahun ya Bapak Ibu ya, 20 hingga 59 tahun itu boleh ikut P3K. Artinya apa? Berarti kami kembali lagi bersaing Pak. Kami bersaing lagi dengan adik-adik kami. Kami bersaing lagi dengan tenaga-tenaga yang ada di swasta. Berarti kami kembali lagi, ini tidak menyelesaikan menurut saya Bapak. Jadi kami sangat berharap, tolong Pak, jikapun P3K ini harus diberikan kepada kami, Kepres ini tidak bisa juga kami raih, maka kami P3K tanpa tes Bapak. Kemudian, mengakomodir seluruh tenaga tendik yang ada di sekolah kami. Karena ini aspirasi dari kawan-kawan Bapak. Kemudian, tidak diperlakukannya pembaharuan kontrak setiap tahun. Karena yang kami ketahui itu mesti dikontrak, jadi kami mohon itu tidak ada lagi dikontrak. Kalau kami dikontrak ini sama saja Bapak. Artinya akan ada timbul lagi ketakutan-ketakutan kepada kami honorer. Kapan kami ini merdekanya? Kalau dikatakan Indonesia merdeka, kami merasa honor kami ini belum kami merdeka Pak. Apalagi kami yang ada di daerah. Kemudian dalam hal ini juga, itu sekarang ini sering sekali, mohon maaf, sekarang ini ada proses perpal ijazah. Nah, proses perpal ijazah ini juga hanya akan menimbulkan wacana ataupun persoalan yang baru. Kenapa saya katakan seperti itu? Mungkin Bapak tahu sendiri kayak mana kita di Riau Bapak. Jangankan untuk perpal, jangankan untuk upload ijazah, sinyal saja pun kita kesulitan Bapak. Kawan-kawan kita yang ada di Inhil, kawan-kawan kita yang ada di pulau-pulau kecil, itu untuk mendapatkan sinyal saja. Bahkan saya pribadi yang tinggalnya di kota Pekanbaru saja, harus ke input GTK itu saya harus bisa buka 24 jam, bahkan jam 4 pagi kami harus menunggu supaya buka info GTK. Nah ini jelas Bapak, ini hanya akan menyulitkan. Jadi kami berharap betul-betul data valid ini diakomodir dari data Dapodik kami yang sudah ada. Karena menurut kami ini adalah data yang real. Jadi saya sekali lagi sangat berharap kepada Bapak, mohon maaf kami sekali lagi Bapak, ini adalah permohonan yang bukan muluk-muluk ya kawan-kawan. Ini permohonan kami se-Indonesia Bapak, atas nama guru honor non-kategori se-Indonesia. Mohon dengan sangat, sekali lagi saya katakan mohon dengan sangat, bantu kami Bapak agar apa yang kami rasakan ini, ketakutan-ketakutan kami ini, mimpi buruk kami ini tidak terulang lagi. Jadi kami mohon sekali lagi Bapak, bantu kami untuk mendapatkan tujuan kami. Kami hadir di sini Bapak. Kami mempertanyakan kepada negara, kepada pemerintah. Ya, nama saya Slamet Riono. Keberadaan kami di sekolah-sekolah negeri dengan pengabdian kami yang bertahun-tahun, kami mempertanyakan kepada negara di mana sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, untuk sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu tidak kami rasakan. Kami Pak di sekolah-sekolah negeri sebagai pemegang amanah Undang-Undang Dasar 45, sebagai aktor
yang ikut mencerdaskan kehidupan berbangsa, mengemban amanah undang-undang. Bertahun-tahun keberadaan kami tidak tersentuh oleh kebijakan apapun. Untuk itu, kami mohon dengan sangat agar aspirasi kami ini disuarakan. Kami mohon dengan sangat kepada seluruh ketua Komisi 2 maupun semua Komisi 2 menjembatani kami, memberikan kami fasilitas agar sekiranya aspirasi kami ini bisa disuarakan kepada sang pemegang kebijakan, yaitu Bapak Presiden Jokowi sebagai pemangku Kepres. Jika Kepres bisa dirasakan sebelumnya kepada bidan PTT pada 2018 kepada kakak-kakak kami, maka kami, Pak, sebagai aktor pencerdas anak bangsa sudah selayaknya kami juga diperhitungkan sebagai orang yang selama ini memegang pilar-pilar, memegang sila-sila Pancasila sebagai guru yang harus memberikan pendidikan selayaknya kepada anak-anak didik kami. Akan tetapi di sini Bapak, dengan sekali lagi kami sampaikan bertahun-tahun pengabdian kami dengan gaji yang sedemikian menurut kami tidak layak di negeri ini, tidak layak dengan gaji hanya mohon maaf 300.000 per bulan. Ini tidak manusiawi menurut saya. Tetapi kami tetap bertahan dengan anggapan siapa lagi yang akan hadir di sekolah-sekolah negeri dengan kekurangan guru kalau tidak kami. Kami bertahan karena faktor itu, Pak. Maka kami mohon untuk Komisi 2 merangkul semua komisi segera menyuarakan aspirasi kami kepada Presiden Jokowi. Dan di sini alhamdulillah kami juga sudah menyuarakan aspirasi kami kepada anggota Komite 3 DPD RI agar segera membawa agenda ini ke rapat paripurna. Saya rasa itu saja, Pak. Mohon maaf jika saya ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Yuda, Pak, dari Provinsi Jawa Timur, sekaligus atas nama Ketua 1 DTK NK 35+. Untuk menyingkat waktu, Bapak, tanpa mengurangi rasa hormat saya, tanpa harus menyebut satu persatu, kami ikutkan di teman-teman pembukaan yang lain. Gini, Pak, kami juga selain apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman terkait tuntutan kami ini, di daerah kami juga perlu diakui, dalam artian untuk saat ini dengan adanya PP 48 tahun 2005, pemerintah daerah dilarang mengangkat tenaga honorer. Tetapi pada kenyataannya di daerah itu amat membutuhkan dengan adanya tenaga honorer itu sendiri. Nah, maka dari itu mungkin para pemangku kebijakan di daerah ini, bupati dan sebagainya, ini takut untuk memberikan SK terhadap teman-teman honorer ini karena memang aturan seperti itu. Tetapi di dalam PP 48 tahun 2005 itu masih bisa dipatahkan kalau menurut saya dengan Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14, bahwasanya tenaga pendidik, guru dan pendidik ini dituntut ada spesifikasi ijazah, ada tuntutan S1, kemudian harus sertifikasi, punya sertifikat mendidik. Nah, maka dari itu kita sudah dituntut seperti ini, dan di dalam melaksanakan mengikuti sertifikasi itu nanti ujungnya juga harus ada SK dari kepala daerah. Nah, sedangkan kepala daerah tidak mau memberikan SK itu karena takut dengan adanya PP 48 tadi. Nah, saya rasa antara PP dengan undang-undang lebih tinggi porsinya dari undang-undang daripada PP. Maka dari itu ini bisa untuk dipatahkan
sehingga kepala daerah bisa memberikan SK sebagai bentuk pengakuan kalau honorer itu diakui oleh Pemdanya, tidak semacam dilepas begitu saja. Apalagi sekarang ada regulasi P3K yang mohon maaf dari P3K ini sendiri Bapak Menteri sudah menggulirkan tidak hanya yang ada di naungan negeri, tetapi swasta juga diberi kesempatan. Mohon maaf Bapak, swasta itu sudah diberi kemudahan mengikuti sertifikasi. Yang pertama, tentu honor mereka juga tinggi walaupun bukan PNS. Kemudian yang kedua, ada impasing, dan ini hampir disetarakan dengan honornya gajinya PNS ya. Sedangkan kami yang nyata-nyata honorer non kategori ini sudah disampaikan oleh teman-teman tadi sebelumnya, honornya 150, ada yang 300. Saya 15 tahun, mohon maaf Pak, 700.000 15 tahun Pak. Memang ya tidak terlalu pelosok memang daerah saya, tetapi di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari juga berat Pak, seperti itu. Maka dari itu mohon kiranya kebijakan ini sebelum betul-betul dilaksanakan oleh pemerintah, itu yang tadi yang pertama terkait PP 48, kemudian yang kedua regulasi perekrutan P3K ini mohon dikaji ulang, karena satu, teman-teman tendik tidak disertakan, kemudian yang kedua menyertakan selain yang ada di wilayah negeri juga di swasta. Mohon ini diberi kesempatan dulu lah yang negeri ini, karena memang negeri ini selama ini sudah kami merasa terzolimi gitu Pak, dengan adanya ketentuan sudah tidak bisa mengikuti tes CPNS ini. Pak, terakhir Pak, ini Pak, mohon maaf, perjuangan kami sangat mengedepankan diplomasi Pak, tidak sampai turun ke jalan sebagaimana perjuangan saudara-saudara kami sebelumnya. Ini sesuai dengan SOP dari Ketua Umum. Tetapi manakala apa yang menjadi tuntutan kami ini tidak diakomodir, bisa jadi teman-teman ini akan bergerak ke Jakarta ini untuk menunjukkan kalau dirinya ada. Ya, mohon maaf, istilah bahasa kami itu akan kasarnya itu ya boleh dikatakan unjuk rasa Pak. Mohon maaf, saya ada di grup nasional, tentu mengikuti perkembangan yang ada di daerah ke provinsi A, provinsi B dan lain sebagainya. Ini mereka ini siap sebenarnya untuk terjun ke Jakarta untuk unjuk rasa memperjuangkan nasibnya. Di lapangan ini siap, tetapi Ketua Umum, mohon maaf, Haji Nasrullah hari ini hadir di belakang saya Pak, beliau Ketua Umum kami. Ini SOP-nya memang jangan kita ini melakukan cukup ya, barangkali tak usah seperti ini. dibahas. Terima kasih Pak. Nggih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan adik kami di belakang ya. Ringkas saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ambo Alang. Saya dari Provinsi Kalimantan Timur. Apa yang ingin saya sampaikan ini mengenai aturan Kepres yang sudah terbit, yang seyogyanya itulah adalah dasar bagi kami GTK HN35+ berjuang untuk menuntut nasib seperti yang dilaksanakan oleh pendahulu-pendahulu kita yang berada di bidan dan PTT, bidan dan dokter. Jadi pada tahun 1994 itu bidan dan PTT mendapatkan Kepres pada tahun 1994. Pada tahun 1991 Kepres nomor 23 itu terbit lagi untuk bidan dan PTT. Pada tahun yang terakhir ini ada 4.143 bidan dan PTT. Itu terbit lagi pada tahun 2018 Kepres nomor 25. Jadi jangan hanya bidan dan PTT yang diprioritaskan. Kami sebagai garda terdepan mencerdaskan generasi bangsa. Tidak ada etikat dari pemerintah untuk memberikan berupa kesejahteraan buat kami Bapak. Saya 13 tahun mengabdi berada di daerah terpencil wilayah Samboja. Itu kalau kami ke sekolah, air naik pasang itu sampai lutut Bapak Ibu. Gaji hitung per jam 5.000.
Kalau ada teman-teman yang ada posisinya SMP seatap, itu adalah SMP gabungan dari SD dan SMP yang diperuntukkan untuk daerah-daerah terpencil Bapak Ibu. Jadi mohon dengan sangat tuntutan kami di GTK HN 35+. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk 3 menit kita saja semua. Bu. Ya, Siap. langsung. Saya hanya ingin memperjelas apa yang dikatakan oleh rekan saya Ibu Desi. Di sini kita menuntut Kepres PNS, tetapi apabila regulasi P3K ada, saya juga akan mengikutinya dengan tadi syarat yang Ibu Desi katakan. Cuman saya ingin menekankan saja di poin yang selanjutnya, mempermudah proses perval ijazah khususnya honorer non kategori 35+ dengan mengutamakan data valid dari Dapodik. Karena kita sudah diakui oleh Dinas Pendidikan Pusat dengan terbitnya Dapodik. Jadi untuk apa harus ada perval ijazah lagi kalau Dapodik kita sudah ada? Jadi jangan dipersulit lagi Pak. Kita itu sudah sangat tertindas. Nasib kita sudah sangat tertindas, tidak diakui. Apalagi kalau Dapodik kita pun tidak berlaku. Terima kasih Pak. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kepres PNS tanpa tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kenal, saya Nasrullah, Ketua Umum Nasional GTK HNK 35+. Terima kasih atas waktunya. Saya hanya ingin menyampaikan kepada pimpinan sidang, tolong difasilitasi kami untuk ketemu dengan Presiden agar Presiden bisa mengeluarkan Kepres PNS untuk GTK HNK 35+ seluruh Indonesia. Hanya itu permohonan dari saya sebagai Ketua Umum. Tolong Komisi 2 memfasilitasi kami. Apabila perlu, Komisi 2 memanggil Presiden dan kami akan ngomong langsung kepada Presiden di ruang sidang paripurna DPR RI. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman Suryanto Al-Amudi. Saya berasal dari Sulawesi Selatan. Saya Ketua Provinsi Sulawesi Selatan. Dari tadi kita sudah dengar pendapat dari teman-teman semua yang ada di sini. Saya hanya ingin menegaskan di sini Pak, bahwa pejuang BPK HNK 35+ itu bukan cuma dari unsur guru saja, tapi kita juga ada dari Tendik, yang mana Tendik adalah jantungnya sekolah. Jantungnya sekolah. Sekolah tidak jalan kalau tidak ada Tendik Pak. Tapi kenapa kami selalu dianaktirikan seolah-olah tidak ada? Operator Dapodik Tendik, tenaga administrasi Tendik, laborer Tendik, perpustakaan Tendik. Tapi kenapa kami tidak dicantumkan di regulasi P3K? Hanya guru. Bahkan kami tidak bisa memverify ijazah kami. Untuk apa kami kuliah tinggi-tinggi Pak? Saya hanya ingin menyuarakan teman-teman yang Tendik di nasional ini Pak, di Indonesia. Itu jumlahnya juga banyak Pak. Dan mereka juga sama, begadang tenaga operator dari pagi hingga pagi, ketemu malam lagi,
hanya untuk mengerjakan data-data guru. 78.000 data Pendikpak yang ada di Indonesia ini. Dan kami juga yang hadir di sini, para pejuang GTK HNK, ketua kabupaten, ketua provinsi, banyak juga dari unsur Pendik, bukan hanya unsur guru. Mungkin saya meminta supaya diberikan kebijaksanaan untuk keadilan untuk memperhitungkan tenaga Pendikpak yang ada di Indonesia ini. Jangan hanya memperhatikan guru, kami juga ingin diperhatikan. Kami juga ingin hidup, kami juga punya anak yang mau dikasih susu. Baik. Terima kasih dari NTT. Nama saya Luciana Pavu Hadia. Saya biasa dipanggil Ibu Diana. Jadi saya sudah mendampingi 20 kabupaten di NTT untuk membentuk badan pengurus GTK HNK 35+, dan saya sendiri berasal dari Kabupaten Manggarai Barat. Alasan saya mendampingi kabupaten yang lainnya di NTT ini berangkat dari rasa prihatin saya dengan sesama saya yang berusia 35+. Karena di NTT sana ada guru yang sudah lama mengabdi belasan tahun bahkan puluhan tahun. Pengabdiannya dihargai dengan upah 1.500.000 per tahun. Karena itu saya jauh-jauh datang dari NTT, datang ke sini di gedung ini, gedungnya megah, membawa aspirasi teman-teman saya di NTT sana yang menuntut supaya kami diangkat lewat Kepres PNS tanpa tes. Yang kedua, yang pemerintah perlu perhatikan adalah jika pemerintah masih mengkotak-kotakan kami dan tidak mengangkat kami lewat Kepres, maka akan terjadi persaingan tidak sehat di antara sesama guru maupun Pendik karena alasan ekonomi, karena ada guru-guru negeri sudah merasa mereka lebih sejahtera sedangkan kami dipandang sebelah mata, kami diremehkan sementara kami sudah mengabdi sama seperti guru-guru PNS lainnya. Karena itu Bapak pimpinan yang terhormat, dengan rendah hati saya datang jauh-jauh dari NTT. Besok akan pilkada di Kabupaten Manggarai Barat. Tapi saya tinggalkan Kabupaten Manggarai Barat, tinggalkan suara saya yang berharga untuk mengangkat bupati sebagai pilihan kami di sana. Demi mengadu nasib teman-teman kami yang di NTT. Harap kami diangkat lewat Kepres Bapak pimpinan yang terhormat. Sekian dari saya. Terima kasih Bapak. Dari pertama perjuangan GTK HNK 35+, tujuan kita adalah mendapatkan Kepres PNS tanpa tes, Bapak. Namun dengan regulasi yang baru tentang P3K, ini saya masih mempunyai pertanyaan, Bapak. Sebenarnya P3K itu digulirkan oleh pemerintah. Itu dalam wacana hanya untuk memenuhi kebutuhan guru atau untuk menyelesaikan permasalahan honorer. Karena apa? Sebenarnya mohon maaf, tanpa mengecilkan jasa-jasa teman-teman kami yang ada di swasta, Bapak. Swasta selama ini sudah diberi fasilitas yang lebih dari negeri. Mereka sudah pada kedudukan yang nyaman di swasta. Tapi kenapa mereka masih diberi kesempatan untuk P3K? Teman-teman di swasta mendapatkan PPG dengan mudah. Mereka bisa bikin passing untuk mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik daripada teman-teman yang ada di negeri. Nah, apakah tidak menjadi permasalahan ketika swasta ini nanti menjadi tenaga lolos ya Bapak P3K, mereka akan ditempatkan di sekolah-sekolah negeri. Lah, ini bagaimana dengan nasib teman-teman kami yang ada di negeri? Apakah tidak akan menjadi masalah baru? Ini mungkin kami butuh penjelasan dari kementerian terkait, baik Kemenpan RB ataupun dari pernyataan dari Mas Nadiem sendiri Bapak, yang mengakomodir swasta untuk mengikuti tes P3K. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.